Saat ketika kita ditimpa masalah dan banyak pergumulan, sebenarnya kita sedang mengalami bukan saja ujian kesetiaan dan percaya kita kepada Tuhan, tetapi juga ujian kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sapa Pagi hari ini. Sabdanya menyapa kita lagi, Roma 12 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, mengapa saya katakan ujian kasih kita sedang terjadi saat ketika kita ditimpa masalah? Karena pada saat ketika kita bermasalah, biasanya fokus kita adalah kepada bagaimana menyelesaikan masalah hidup kita. Dan fokus kita pula malah lebih banyak kepada diri kita yang sedang bermasalah. Padahal ketika kita berpusat kepada diri kita, sebenarnya masalah yang kita hadapi makin menjerat kita. Saat kita berpusat kepada diri, yang kita pikirkan bagaimana diri kita keluar dari masalah itu. Dan inilah sebenarnya lawan kata kasih. Karena kasih lawan katanya bukan benci, tetapi ketidakpedulian, memikirkan diri lebih daripada orang lain, berfokus kepada diri lebih kepada memperhatikan dan mendengarkan orang lain. Dalam Roma pasal 12 merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di sana untuk supaya mereka bisa hidup di dalam kasih. Semula dikatakan untuk bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan bukti nyata persembahan yang hidup kepada Tuhan adalah hidup di dalam kasih Tuhan. Tetapi bukti kasih itu lebih jauh lagi dijelaskan Paulus, yaitu bukti di dalam mendahului waktu memberi hormat. Atau kata singkatnya adalah respect. Yang digunakan kata mendahului dalam memberi hormat, kata hormat di situ digunakan kata dalam bahasa Yunani time, yang artinya adalah menganggap orang lain itu punya nilai, menghargai orang lain itu sebagai sosok yang bernilai. Ini yang justru saat dimana kita sedang dikerumuni oleh berbagai macam pergumulan dan masalah, kita bisa menganggap justru yang lebih bernilai adalah masalah saya. Yang lebih bernilai adalah jalan keluar dari pergumulan saya. Yang lebih bernilai adalah bagaimana saya bisa beres dengan hidup saya ini. Sering kita berpikir, saya mikirin diri saya aja belum beres, kok mikirin orang lain. Tetapi kasih yang Tuhan ajarkan adalah kasih yang bukan semata bicara bagaimana mengatakannya, tetapi bagaimana melakukannya. Kasih yang Tuhan ajarkan adalah sebuah kasih yang diawali dengan adanya inisiatif. Sikap respect harus diawali dengan diri kita sendiri yang memulai lebih dulu. Memulai lebih dahulu atau mendahului ini berarti memimpin, menuntun orang lain, bukan dituntun oleh reaksi orang lain, tetapi sikap kita, aksi kita yang menuntun orang lain. Ini yang justru menjadi gambaran kasih Tuhan yang nyata lewat hidup kita, yaitu kasih yang tidak menunggu, kasih yang tidak mengganggu, tetapi kasih yang justru memulai lebih dulu.
Bagaimana caranya supaya kita bisa respect lebih dulu? Awal mulanya adalah bagaimana sikap respect itu bertumbuh dalam diri dengan satu kesadaran bahwa Tuhan sudah begitu respect sama kita, bahkan Dia sudah rela menyerahkan nyawanya buat kita sebagai bukti kasih-Nya. Ini yang justru membuat kita bersyukur dan melihat kalau Tuhan sudah begitu respect sama saya, maka tugas saya adalah bagaimana saya bisa respect sama orang lain. Yang kedua, respect itu atau sikap hormat itu justru sebenarnya menyelesaikan banyak masalah. Yaitu respect kita kepada orang lain itu menjadi pembuka prospek untuk hubungan kita terbangun. Saudara, ketika kita menyapa seseorang terlebih dahulu dengan kata-kata yang benar, kata-kata pujian, kata-kata syukur yang menghidupkan, itu akan membangun sebuah hubungan. Respek yang dinyatakan dalam wujud menghargai seseorang, mungkin memberikan apresiasi kepada orang itu, maka akan menumbuhkan sebuah hubungan asosiasi. Tanpa apresiasi tidak ada asosiasi. Tanpa penghargaan tidak akan ada kerekanan. Dan tanpa respek tidak akan ada prospek untuk hubungan makin bertumbuh lebih dalam. Karena itu hari ini mari kita mau belajar. Lakukan satu langkah respek lebih dulu dari dirimu kepada satu orang. Mungkin di rumahmu, mungkin di keluargamu, mungkin rekan kerjamu, dan sapalah dia. Berikan apresiasi kepadanya. Ini akan membuka masa depan penuh pengharapan dalam hubungan kita. Dan ini sebenarnya praktek kasih yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Respek membuka prospek. Selamat belajar respek hari ini. Tuhan menyertai. Salam pagi. Amin.